Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku, kesempatan kali ini tidak membahas satu buku, tapi saya sedang terfikir pada beberapa ayat dalam bacaan mulia. Ini buku juga sebenarnya, buku kitab suci saya, bacaan mulia Al-Quranul Karim, di halaman-halaman pertama. Jadi hari ini tuh kok saya terfikir ya, kayaknya ada beberapa hal yang menarik dalam percakapan, dalam kisah-kisah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran ini. Yang pertama ya 5 ayat pertama surat Al-Baqarah itu kan cerita tentang orang beriman. Kemudian setelah itu dari ayat 6 sampai dengan ayat berapa tuh? Ya, ayat 6 sampai dengan ayat, ya berikutnya orang kafir cuma 1 ayat kalau nggak salah ya. Berikutnya orang munafik itu sampai dengan ayat 20 kayaknya ya. 20 itu cerita tentang orang-orang yang munafik. Kafir dan munafik diceritakan di situ. Berpanjang-panjang. Cuman yang saya kepikiran ada di ayat mungkin mulai dari 7 deh ya, 7. Gak apa-apa. Sebenarnya sih ini sebuah rangkaian panjang sih, kalau mau dibaca dari awal sebenarnya seru, tapi nggak apa-apa, kita beberapa penggal saja. Dari ayat 6 deh, 6 itu disampaikan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama aja baginya, mau dikasih peringatan atau enggak, mereka itu sama, tetap enggak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dia telah dikunci ya hati dan pendengarannya, wa ala absorihim, dan penglihatannya, isyawah, ada penutup, walahum adzabun azim, dan bagi dia adalah azab yang pedih, ada azab yang besar, azim dari besar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan dari sebagian mereka itu ada yang ngomong, ada yang bilang kalau dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia bukan kafir nih, ngaku dia beriman. Wa ma hum bimu'minin, namun ternyata dia enggak beriman. Menarik ya. Jadi kalau tadi kan pertama ya 2 ayat, ayat 6 dan ayat 7 kan cerita orang kafir ya. Clear dia kafir, dikasih tahu nggak dikasih tahu sama aja, karena udah tertutup hatinya. Tapi yang berikutnya ini justru sebagian mereka yang kafir itu ngomong kalau mereka beriman, padahal enggak. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu membohongi ya, membohongi Allah dan orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka tidak membohongi siapa-siapa kecuali membohongi diri mereka sendiri, namun mereka tidak merasa. Ini saya tiba-tiba kok seru juga ya. Ada yang ditutup hatinya, ada yang ngaku beriman tapi ternyata enggak, lalu ada yang membohongi dan kenyataannya enggak, membohongi Allah dan orang beriman tapi ternyata enggak, sebenarnya dia hanya membohongi dirinya sendiri. Seru ya, ini membalik ke dirinya sendiri. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit, fazadahumullahu maradha, dan penyakit itu bertambah terus. Walahum adzabun alim, dan mendapat siksaan yang pedih. Ini baru pedih ini. Bima kanu yakdzibun, atas apa yang dia dustakan. Ya, kalau dusta itu berarti tadi kan disampaikan, dusta itu untuk kepada dirinya sendiri. Jadi di rangkaian ayat ini tuh kayak cerita gini. Sebenarnya defaultnya kita itu sebenarnya beriman. Defaultnya manusia itu beriman. Ketika dia tidak, karena tertutup di hatinya, dia kan menolak. Makanya istilahnya kafir itu kan, kafaro itu kan menutup ya, menolak gitu. Jadi sebenarnya sudah, kalau nanti diceritain ini sampai dengan ayat ke 18 ya, 17, 18, 19 itu tentang cahaya gitu. Jadi sebenarnya cahaya itu jelas, terus ketutup gitu. Nah, ditutupin itunya itu loh. Berarti pendusta yang dia, kebohongan yang dia lakukan itu sebenarnya karena dia nutupin, karena dia menyangkal, enggak lah gitu. Karena dia menyangkal jadi ketutup. Nah, ketutupnya itulah yang membuat dia tersiksa karena kedustaannya itu gitu, kedustaannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan pada mereka jangan merusak di muka bumi ini, mereka mengatakan sesungguhnya saya sedang melakukan kebaikan. Ini menarik ya.
Jadi ketika dibilang jangan ngerusak, ngerusaknya apa sih? Ya karena dia mendustakannya itu. Karena dia mendustakannya, dia melakukan kerusakan, tapi dia tidak mengaku kalau dia merusak. Dia sebenarnya justru mengaku muslih. Muslih itu reformis. Sebenarnya dia melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguhnya ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang merusak, tapi mereka enggak ngerasa. Ini makanya ada dua kali ya syuur nih. Yang tadi awal kan dia membohongi, dia tidak membohongi Allah dan orang-orang beriman, tapi membohongi diri mereka sendiri, tapi mereka nggak ngerasa, gitu kan? Di ayat yang ke 9 tadi ya. Nah, yang di sini diulang lagi nih, ayat ke-12 nih. Alainahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dia itu sungguhnya jadi merusak di muka bumi, tapi mereka nggak ngerasa. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Lalu dikatakan berimanlah seperti berimannya orang-orang itu, maka mereka mengatakan, apakah aku harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Ala innahum humus sufa'u walakin la ya'lamun. Sungguhnya mereka lah yang bodoh, namun mereka nggak tahu. Nah, ini sekarang nggak tahu. Kalau tadi kan tidak merasa, sekarang nggak tahu. Nah, ini yang sebenarnya pengen tak ceritain ini. Saya terus terang agak lagi terpikir banyak tentang hal ini. Ketika dikatakan kamu beriman seperti berimannya orang-orang, mereka mengatakan, apa kau harus beriman seperti orang-orang yang bodoh? Padahal ketahuilah bahwa mereka lah orang bodoh, tapi mereka nggak tahu. Mengapa? Mengapa orang-orang yang menolak beriman itu orang-orang bodoh? Karena ternyata tertib berpikir kita itu arahnya ya keberadaan Tuhan gitu. Nah, saya pikir ini percakapan yang sudah sering didialektikakan para ilmuwan gitu tentang keberadaan Tuhan dalam sains, dan ternyata tetap ada dua pandangan ya, peniadakan Tuhan dan keberadaan Tuhan. Tapi kekuatan teoritiknya itu tetap kuat yang keberadaan Tuhan. Silakan nanti boleh dikumpulkan referensinya itu ya. Bahkan dalam beberapa ilmuwan yang menolak Tuhan itu pun dia tetap ada causa prima, ada istilah-istilah sebab yang utama yang itu kan Tuhan juga sebenarnya, cuman dia nggak mengakui itu sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya secara keilmuan gitu clear kok bahwa iman kepada Allah ini sebenarnya hal yang sangat ilmiah, sangat masuk akal. Sehingga tadi kan ala innahum sufa'u walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka lah yang bodoh namun mereka tidak mengetahui. Jadi ayat ini kelihatannya sederhana, namun ternyata pembuktiannya, al-bayyinat, al-burhannya, pembuktian atas kebenaran ayat ini itu panjang sekali. Ya tadi Stephen Hawking itu nyebutnya apa itu? Causa prima kalau nggak salah ya. Terus itu Stephen Hawking mengaku tidak meyakini Tuhan, tapi ternyata dia dalam hitung-hitungan sains dia atas semesta ini ada sebab yang utama itu yang nggak terbaca. Pun sama lah, banyak lah ya. Bahkan kalau Stephen Meyer kalau nggak salah ya, ilmuwan Kristen yang pro keberadaan Tuhan ya, bahkan menolak evolusi itu dengan cara pandang Kristianinya, cara pandang gerejanya clear bahwa memang ada sesuatu yang mengatur kita gitu. Bahkan kalau mengapa bumi bisa ditempati itu dengan segala pembuktiannya yang panjang lebar, bagaimana suhu yang tepat untuk makhluk hidup lahir gitu, itu tidak mungkin pas kalau tidak ada sesuatu yang mengaturnya. Itu kan Rabbul Alamin itu. Jadi sebenarnya ini ayat ini sudah sangat terbukti gitu. Nah perkaranya kan bagaimana kalau ini perkara mengakuinya, mengetahui, dia nggak ngerasa, dia nggak nyampe ke situ gitu. Nah ini sebenarnya saya mau menghubungkan dengan pelajaran saya dulu ini, pelajaran fikih dakwah ya, fikih dakwah. Cuma ada satu bab itu judulnya Ahwal al-Muslimin al-Yaum. Jadi kondisi umat sekarang ini, kondisi umat muslimin sekarang ini seperti apa sih gitu, lalu apa yang harus dilakukan gitu. So ini relate dengan kondisi sekarang karena percakapan-percakapan di
kekinian sekarang itu justru seolah-olah teman-teman yang beriman itu menjadi posisi yang puritan gitu, posisi yang menolak pandangan lain gitu, posisi yang tertutup gitu. Padahal kan sebenarnya yang namanya tertutup itu kan justru pengertian kafir kan gitu. Kafir itu kan yang menutup kan. Harusnya yang mendapatkan petunjuk itu yang terbuka gitu. Nah ini kan menjadi menarik ya. Lalu kalau di materi al-ahwal al-muslimin al-yaum ini, kondisi umat Islam saat ini, al-yaum ini tentu kondisi dalam rentang panjang ya, karena ini saya ngambil dari Hasan al-Banna Mesir, berarti kan udah lama banget ya. Itu sudah dalam indikasi bahwa kita terjadi pelemahan keyakinan, pelemahan pendidikan, pelemahan pengetahuan, pelemahan atas dakwah, pengorganisasian dan akhlak. Jadi sudah terjadi pelemahan atas hal-hal itu. Lalu dibutuhkan sebuah perbaikan. Nah, perbaikannya itu dalam hal apa gitu. Ya. Nah, ini kan salah satu yang memantik saya, mengusik saya. Mengapa selama ini justru yang nampak puritan, yang nampak tertutup, yang nampak kolot gitu, yang nampak fanatik itu justru dikubukan oleh orang-orang yang di kubu religi gitu. Padahal sebenarnya dengan membuka itu, karena kebenaran itu sudah nampak jelas gitu. La ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha, tidak ada paksaan dalam agama karena sebenarnya yang petunjuk itu telah nyata. Jadi sebenarnya ngapain menutup, ngapain menolak, ngapain tersinggung saat ngapain kita menghentikan dialektika percakapan gitu. Harusnya dibuka lebar-lebar gitu. Karena sebenarnya disinilah ruang tempat cahaya itu terbuka gitu. Jadi kalau di buku Fiqh Dakwah yang saya pegang ini sebenarnya bukan buku Fiqh Dakwah sih, ini agenda materi tarbiyah. Tapi ada beberapa bab, kan ada beberapa bab ya. Salah satu babnya ini Fiqh Dakwah. Sini ceritakan pintu membuat islah itu adalah ya, yang pertama Robbani, harus bersifat mengembalikan ke Tuhan gitu. Jadi percakapan ketuhanan itu percakapan hal yang panjang, rentang panjang gitu. Tuhan kan gitu kan. Jadi kita nggak terjebak pada pikiran-pikiran kecil gitu. Kan sekarang tarikan-tarikan duniawi itu kan menarik kita ke wilayah-wilayah yang sempit kan. Kita hanya bicara tentang karir, bicara tentang ekonomi, bicara tentang penghasilan gitu. Akhirnya pikiran kita itu pendek, padahal agama itu selalu membuat kita panjang gitu. Demo isinya demo gaji, demo kenaikan. Mohon maaf nih, bukan ini, tapi ini kenyataan secara umum kita terjebak pada pikiran itu. Atau yang diperbincangkan kita ngomongin diskon, coba itu kan sangat pendek ya. Kita ngomongin harga yang lebih pendek, harga yang lebih murah. Harga yang lebih murah. Itu kan hanya perkara waktu aja kan. Terus kita masih terpancing dengan pengumuman, ayo siap-siap 2 hari lagi, berapa menit lagi masa diskon habis gitu. Lalu kita terburu-buru, tergesa-gesa untuk, kan itu hal-hal yang sangat pendek gitu. Dan menurut saya ini bertentangan dengan konsep Robbani tadi. Kalau bicara ketuhanan kan kita jauh ke depan. Jangan-jangan yang ini tuh nggak bisa kita pikir pun keambil kok gitu. Kemudian konsepsional, yang kedua itu konsepsional. Sesuatu yang terkonsep. Ini yang kadang-kadang diketawai gitu, diketawakan, ditertawakan. Ya, ngomong konsep gitu. Kayak so ilmiah banget sih gitu. Dianggap naif gitu. Padahal sebenarnya ternyata justru konseptual inilah, bahasanya benar nggak sih? Konsepsional. Konsepsional ini kan kalau bahasa Arab itu manhajiyah gitu. Manhajiyah itu manhaj, sesuai dengan konsepsi. Konsepsi itu gini. Contoh misalnya ya. Saya ini baru dapat, tapi menurut saya menarik dan langsung nyempel di otak sih. Tadi pagi saya mendengarkan pelatihan leadership yang diisi oleh Ignatius Jonan, Direktur Kereta Api yang jadi menteri juga ya, Menteri Perhubungan dan Menteri Sumber Daya kalau nggak salah. Yang diambil situ karena beliau berhasil mereformasi sistem kereta apian kita gitu. Makanya waktu di acara di YouTube saya ikut nonton, itu digali bagi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bapak Ignatius Jonan, mengubah kultur
sistem, wah perubahannya drastis lah. Kalau teman-teman ngerasa kereta api dulu itu, kereta KRL itu penuh banget, tiba-tiba menjadi rapi dan sebagainya. Dan ternyata versinya beliau dalam acara itu dia menyampaikan, yang saya bawa itu bukan detail perubahan yang mau diubah, tapi mindsetnya. Itu kan konsepsional. Jadi cara berpikir kita yang kita ubah. Menurut saya ini perkara yang sederhana tapi penting gitu. Menurut saya kita sedang tidak baik-baik kok kalau kita masih berpikir pendek gitu. Kalau kita masih membiasakan menerima kenyataan bahwa anak didik kita itu, misalnya ini contoh nih, ini letupan aja ya, boleh dikritisi. Anak-anak sekolah kita itu hanya berpikir ujian misalnya. Mereka belajar saat mau ujian gitu. Atau mereka bahkan sekolah dari awal masuk itu berpikir bagaimana dia lulus ujian. Aneh kan? Kayaknya ada yang salah deh. Harusnya nggak gitu. Pendidikan itu harusnya nggak membuat mereka sekedar mencapai ujian. Menariknya lagi, sekolah pun berpikir sama. Yang disebut KPI ukuran sekolah itu berhasil ketika lulus 100% atau lulus dengan kredit. Jadi orientasi sekolah ya meluluskan anak. Orientasi sekolah hasil kelulusan. Emang gitu? Coba. Bener nggak sih? Saya juga nggak ngerti ini sebenarnya arahnya, tapi menurut saya ini pikiran-pikiran pendek yang sudah terlanjur masuk dalam konsepsi kita gitu. Jadi secara konsepsional pun kita memang udah pendek gitu. Kalau kata Tuhan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih daripada dunia gitu. Atau kalau bahasa etimologisnya, yang akhir itu lebih utama dari yang kedua gitu. Yang ya laka minal ula ya, jadi yang sebelumnya. Yang akhir itu lebih daripada yang sebelumnya. Maksudnya itu akhirat dan dunia gitu. Kan ini sebenarnya kita perkara mana yang lebih penting. Sorry, ini bukan naif ya, tapi saya pikir mengubah cara pandang. Ya nggak usah terlalu jauh sampai akhirat, tapi kalau mikirnya jauh gitu, nanti kita nggak kejebak pada pikiran-pikiran pendek. Ignatius Jonan waktu di acara tadi pagi yang saya tonton itu, dia mengubah mindset, mencoba pola hubungan komunikasi atasan dan bawahan, menciptakan leader dengan menciptakan bahan leadershipnya pun diciptakan. Jadi kepemimpinannya itu dibangun sehingga mereka runut. Dan itu kan pekerjaan-pekerjaan yang seperti, lo mau kemana sih? Kok yang dibahas? Dan ternyata cepat sekali perubahannya. Saya pikir kalau teman-teman baca sejarah, ada seorang khalifah di luar Khalifah Rasyidin, tapi bahkan dianggap sebagai khalifah yang kelima gitu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang hanya berapa tahun dan mengubah kekhalifahan. Cara pandangnya berubah semua, karena dia mengubah konsepsi. Jadi cara pandang dia, manhajiyahnya berubah. Ya sorry, jadi berlahan ya. Lanjutin deh, biar tuntas dulu di materi tadi ya. Tadi kan pertama robani, pandangannya harus pandangan ketuhanan. Kedua manhajiyah, berarti konsepsinya jelas gitu. Jadi kita merubah mindset. Kemudian yang ketiga manhajiyah, kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa ininya pertahapan gitu. Jadi sesuatu memang harus bertahap. Ya kalau tadi ngeletain kan, mindsetnya taruh ya, terus nanti ke bawah juga gitu. Mau jadi gimana gitu. Sorry ini jadi muluk-muluk, tapi kayaknya maksudnya begitu. Jadi saya nyampein apa yang ada di buku ini dan tadi ya beberapa tafsiran ayat ya. Kemudian auliyat, setelah pentahapan ada namanya aulawiyah, prioritas, skala prioritas. Jadi tahapan lalu prioritasnya apa? Ini sangat tematik ya. Kondisinya nanti pas di lapangan apa yang mau kita prioritaskan. Kemudian yang kelima adalah waqi ya. Al-waqiyah. Al-waqi itu realitas. Nah, ini mulai realistis nih. Kondisinya begini, terus gimana nih? Ya realistis. Ya. Dan yang terakhir tawazun, seimbang. 6 ya. Terlihat wah ujung-ujungnya realistis juga gitu kan. Tapi dimulai dari konsepsi dulu dong, ya kan? Sehingga proses mewakikan itu, menurunkan dari turunan yang realistis tadi itu sudah melalui pikiran panjang. Saya teringat ketika dulu di panitia di masjid saya yang sebelumnya ya. Itu kalau kita bikin panitia, misalnya panitia Ramadan tahun ini gitu. Mesti bahasan awal itu kami membahas tentang tema Ramadan kita tahun ini apa. Terlihat kayak apaan sih pakai tema-tema. Tapi memang ada temanya dulu, baru turunan ke bawahnya kan
nanti gaya-gaya kegiatannya ya sesuai dengan tema kita gitu. Dan tema itu berkelanjutan dari tahun ke tahun. Sehingga ada kurikulumnya. Sama kayak masjid yang kebetulan sering saya perhatiin karena saya suka. Saya pikir sih di banyak masjid lain sudah mulai mengikuti ya. Jogokarian itu kan juga begitu. Dia ada tema-temanya tiap tahun. Jadi ketika terukur di tahun itu, oh sudah keren nih, udah maju. Nah gitu, kalau di buku di bab al-ahwal al-muslimin al-yaum itu sampai di situ. Bagaimana perubahannya dari 6 tadi ya. Robani, konsepsional, bertahap, skala prioritas, sesuai dengan realitas, dan yang terakhir seimbang. Kalau itu dilakukan, kita akan membumikan, paling tidak ayat yang tadi saya baca. Ketika ada orang-orang yang mengaku nggak mau beriman hanya karena mengikuti orang-orang yang bodoh itu, nah kita bisa menjawab, oh ini bukan perkara harus kita ubah. Yang saya sedihkan jangan-jangan malah sekarang yang nampak bodoh ini malah umat-umat yang beragama gitu. Ya nggak sih? Harusnya kan dibalik ini ya, seolah-olah orang-orang yang ilmiah, orang-orang yang sekuler lah kalau tanda petik ya, itu justru terlihat lebih cerdas dibanding orang-orang yang beriman gitu. Padahal sebenarnya kan nggak gitu. Iman itu terjelaskan dalam sains gitu. Iman itu dibuktikan dalam burhan, dalam al-bayanat. Kan kalau al-haq itu turun lingkarannya itu kan al-burhan itu pembuktian, al-bayanat itu penjelasan. Jadi sebenarnya kebenaran itu dibuktikan, dijelaskan. Gitu. Dan apa yang membuktikan dalam menjelaskan itu sains, pengetahuan. Ya. Makanya tadi di awal disebutkan kelemahan kita pada pengetahuan kita. Bayangin ya, kalau misalnya suatu saat peradaban ini kembali bangun, diisi dengan generasi-generasi yang mulai berpikir panjang, mulai melek berpengetahuan, sehingga akhirnya nanti terjawablah kebenaran ayat yang kelanjutannya dari ayat yang tadi saya bacakan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sungguhnya ketika dia kembali bertemu dengan orang-orang kafir, dia mengatakan, aku masih bareng sama kamu loh. Kalau aku ngomong beriman sama orang-orang beriman itu aku hanya pura-pura gitu. Sehingga Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah pun akan membalas kepura-puraan mereka itu. Ulaika alladziina ishtaru dhalalata bil huda famarabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan kebenaran. Jadi dia udah punya petunjuk malah ditukar sama kesesatan. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Perdagangannya rugi. Nah, berikutnya nanti di halaman berikutnya itu kayaknya nggak usah dibacakan ya, ini panjang lebar ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, lucu kok, lucu ayatnya lucu. Saya bacain ya. Masalun kama salidisna taqudana ram khalama adat ma khawlahu daballahu bi nuri bataraqum fi dhulumatil la yusirun. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang bawa cahaya, dan ketika ada angin apa ya, madut ma khawlahu, terus cahaya itu hilang, terus dia ketinggalan. Taraqum fi dhulumatil la yusirun, di kegelapan ini dia nggak bisa lihat apa-apa. Ngeri banget ya. Jadi dia bawa cahaya, gelap langsung, dia nggak lihat apa-apa. Sumumpun umum fahum layar jiun, mereka nggak lihat, mereka nggak dengar, mereka nggak bisa ngomong, fahum layar jiun, dan dia nggak bisa balik lagi. Au kasubi minas samai fi dhulumati wa ra'du wa barq yaj'aluna fi asabihi wa ya'duna minas samai hadral maut wallahu muhitun bil kafirin. Jadi akhirnya dalam kondisi ya di langitnya gelap, nggak ngerti apa-apa, ada petir menyambar-nyambar sampai mereka ketakutan, menutupi telinganya untuk takut dari suara kematian. Dan Allah itu muhit, Allah itu meliputi dari orang-orang yang kafir. Kemudian yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama adha lahum asyawfi wa idza adlama alaihim qaum wa la sya'allahu bidhabihim walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan petir itu nyaris nyambar, ceger. Dan ketika ada petir nyala itu dia jalan. Ketika petir gelap lagi, dia takut. Ngeri banget ya. Itu pengumpamaan yang dituliskan dalam Al-Baqarah. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang tadi itu, yang menukarkan pengetahuannya, menukarkan hidayahnya untuk kesesatan.
Ngeri ya. Bayangkan kalau kita terjebak di situ, kayaknya jangan deh. Makanya pengetahuan, hidayah itu seperti pengetahuan loh ya. Ini yang menurut percaya harus diluruskan. Sekarang seolah-olah namanya petunjuk itu petunjuk ya udah gitu. Wah, saya tiba-tiba yakin gitu. Karena sesuatu yang tidak terjelaskan tiba-tiba yakin. Enggak. Menurut saya agama itu, petunjuk itu ya, siapa yang menangkap petunjuk adalah akal kita gitu. Ada pengetahuan, ada sains, ada sampai dengan kategori yakin itu kan lo tahu dulu. Nggak mungkin nggak tahu. Jadi kalau udah tahu, ngeh terus, nah itu udah dapat. Dan itu jangan ditukar lagi dengan kesesatan. Karena sebenarnya kamu udah ketemu kebenaran itu. Seru ya. Sorry ya, saya terlalu bersemangat. Semoga sih ini terjelaskan, melompat-lompat pembahasannya, tapi saya dalam rangka meninggalkan jejak digital biar suatu saat saya lupa dan saya ingat lagi tak nonton ininya gitu. Jadi mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya paling khawatir kalau ngomongin ayat itu, takutnya salah. Nanti kalau ada Pak Ustadz yang dengar saya kurang pas dalam menafsirkan, dikomplain aja. Di komen. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.